Sultan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Apa maksud tidak punya wali? Mungkin saja walinya sudah meninggal, kena tsunami, semua habis, tak ada lagi yang tinggal. Dia sendiri yang hidup, tidak ada keluarganya. Maka dia datang kepada Kua, dia ceritakan kondisinya, dia ingin menikah. Maka Kakua lah atau P3N yang akan menikahkannya. Itu tidak disebutkan karena ketika tidak ada wali, otomatis mereka menjadi wali. Jadi jika wali yang disebutkan sebanyak 21 tadi tidak ada, maka mereka otomatis menjadi wali. Hak wali yang kita sebutkan tadi dari ayah, kakek, uyut, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah. Dari yang kita sebutkan ini, kadang-kadang ada yang gemetar. Atau bahkan ayahnya sendiri tidak bisa menikahkannya. Kenapa? Orangnya jenis yang mudah nangis. Saya nikahkan. Asal sudah memulai, ya kan? Saya nikahkan. Nggak jadi-jadi. Iya kan? Maka dia boleh menyerahkan perwalian kepada siapa saja yang dianggap memiliki kemampuan untuk menikahkan. Biasanya ke P3N atau biasanya ke KUA. Jika tidak ada P3N, tidak ada KUA, misalnya mereka tinggal di hutan jauh, jadi komunitas tertentu di hutan itu, maka dia boleh memberikan kewalian kepada siapa yang dianggap mampu untuk menikahkannya. Jadi nikah itu boleh, kewalian itu boleh kita wakilkan. Saya katakan kepada Wahyu, Bang Wahyu, saya wakilkan kepada Anda untuk menikahkan putri saya Maimunah binti Maimun kepada Bapak Ahmad Sagala. Jadi saya wakilkan dia untuk menikahkan. Maka dia menjadi, saya nanti dia akan disebutkan, saya nikahkan engkau kepada Maimunah binti Maimun, ya, perwakilan wali atau menjadi wakil wali dari orang tuanya, ya, dan seterusnya sampai selesai. Jadi boleh beliau menjadi wakil dari wali. Jelas ya? Jadi disebutkan urutan tadi agar urutan itu yang memberikan perwalian. Ayah tidak ada, tapi ada kakek. Kakeklah yang mewakilkan kepada wali hakim jika dia tidak mampu karena sudah tua, ya, sudah enggak kuat lagi misalnya takut salah-salah, maka kakeklah yang memberikan mandat perwalian kepada orang yang dianggap layak, tapi biasanya kepada P3N atau KUA. Jelas Bang ya? Jelas Bapak Ibu pertanyaannya? Ya, jawabannya jelas juga ya, jangan pertanyaannya aja yang jelas. Ya, jadi itu kenapa tidak disebutkan, karena otomatis dalam hadis as-sultanu waliyun liman la waliyalahu, pemerintah. Ya, kalau dilihat kata itu seharusnya Jokowi, tapi sudah didistribusikan kerja, ya, maka kata hadis dia adalah wali liman la waliyalahu, bagi orang yang tidak punya wali. Yang tidak punya wali bukan berarti meninggal semua walinya. Ada boleh jadi masih hidup tapi tidak mampu menikahkan, diwakilkan. Ada memang sama sekali tidak ada walinya. Ya, dia misalnya dia dapat di pinggir tempat sampah dalam kota Indomie. Loh, betul? Ada kejadian nggak? Ada anak dapat di samping kota, di dekat tempat sampah, atau kadang-kadang ada anak dapat di depan rumah, depan pintu. Kan kita nggak tahu anak siapa. Maka karena kita tidak tahu anak siapa, sudah harus menikahkannya tidak boleh kita. Tidak boleh yang memeliharanya. Yang menikahkannya adalah wali hakim. Ini juga banyak kita di kalangan masyarakat di sebahagian daerah mengangkat anak angkat. Diambil dari rumah sakit.
Kadang-kadang memang tidak tahu siapa orang tuanya. Kadang-kadang tahu siapa orang tuanya. Tapi bintinya dibuat ke dia. Tidak boleh, dalam Al-Quran dilarang itu. Sudah dibatalkan anak angkat ketika pada masa Rasul. Jadi, kalaupun misalnya sekedar akte, silakan. Tapi begitu anak itu besar, kasih tahu ke dia. Nah, kamu itu bukan anak saya. Kamu dapat di lubang sampah. Tapi itu bahasa kasar lah ya. Tidak sekasar itu. Jadi, kamu dengan saya sebetulnya tidak boleh bersentuhan. Kalau laki-laki, si ayah, bersentuhan wudu itu batal. Kalau dia ikut mazhab Syafi'i. Ya Bapak Ibu yang sudah sampai hidangannya silakan dinikmati. Ya saya nanti. Ya, jelas, Bang. Jadi sebahagian orang anak angkat dibuat ke nama dia dan disembunyikan identitasnya. Tidak boleh. Ceritakan hal yang sebenarnya. Tapi kan Ustaz, nanti dia tinggalkannya saya, pergi dia sama orang tua kandungnya. Tidak usah khawatir. Hati itu tidak bisa ditahan. Ya, jelas. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Silakan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingin saya tanyakan kepada Ustaz mengenai sepupu tadi yang bisa nikah. Yang jelas tentang wudunya gimana Ustaz? Itu satu. Kemudian yang berikutnya Ustaz, ya kita nggak usah bohong aja Ustaz. Sekarang ini kan banyak maaf cakap hamil duluan Ustaz. Ya. Baru menikah 2 bulan, ya mohon maaf Ustaz, lahir. Ya. Perempuan anak. Bagaimana status walinya ini Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Pertama, sepupu itu halal nikah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Tidak satu pun dalil yang menyatakan haram. Dalam Al-Quran jelas, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Surah Nisa itu jelas. Di sana dijelaskan siapa yang tidak boleh kita nikahi, tidak termasuk anak saudara, anak paman. Sepupu tidak termasuk dalam ayat itu. Jadi kalau kita ingin jelas, silakan nanti dalam, saya lupa surah Nisa ayat berapa, saya mau buka, rupanya HP sudah saya matikan. Jadi bagaimana wudu mereka? Kalau dalam mazhab Syafi'i batal, bersentuhan batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Malik, kalau ada syahwat batal. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Ahmad bin Hambal pun begitu. Kenapa kalau ada syahwat batal? Karena kalau ada syahwat memancing mazi keluar. Jadi yang keluar dari kemaluan depan itu ada namanya mazi, ada namanya air kencing, ada namanya wadi, ada namanya mani, mazi, wadi, air kencing, apa lagi? Itu. Supaya kita paham, ini kaji-kaji kadang-kadang. Jadi mani, pertama mazi, pertama air kencing itu yang paling sering keluar. Sudah, air kencing najis. Kalau kena ke pakaian, wajib dibasuh, hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Kalau dibilang hilang rasanya tak perlu dijilat, sekedar ini saja. Iya kan? Jadi standar bersihnya sesuatu dari najis, ya, hilang rasa, hilang bau, hilang warna. Sudah. Keluar yang kedua adalah madhi. Yang keluar dari jalan depan yang kedua, baik laki-laki perempuan sama-sama ada madhi. Madhi ini keluar karena ada rangsangan syahwat. Tertarik dia, misalnya melihat perempuan cantik lewat, kemudian keluar mazinya. Ada yang memang orang yang banyak mazinya. Ali bin Abi Thalib itu orang yang banyak mazinya. Istrinya Fatimah, suaminya Fatimah radhiyallahu anha. Maka dia suruh orang bertanya kepada Rasul tentang dia. Dia katakan, kuntu rajulan madzaan. Aku ini laki-laki yang banyak madhi. Terangsang saja sedikit keluar mazinya. Bagaimana hukum madhi? Madhi itu hukumnya najis.
Tapi kalau keluar madhi itu putih encer. Keluar karena ada rangsangan, terangsang. Itu namanya madhi. Ya nggak apa-apa lah kita kembang-kembang karena kita jarang-jarang jumpa. Sudah? Mazi ini kalaupun misalnya tidak ada air, membersihkannya cukup dipercikkan sampai basah. Sama seperti kencing anak yang berumur 2 tahun dengan catatan tidak memakan sesuatu kecuali minum susu air ibu saja. Dan anak itu harus anak laki-laki. Jelas ya? Itu mazi. Kemudian ada yang namanya wadi. Ini jarang dengar kan? Wadi ini keluar biasanya setelah buang air kecil, warnanya agak kecoklatan. Keluar biasanya karena seorang itu kecapean kerja. Nggak tahu saya pernah nggak bapak-bapak keluar itu. Setelah kencing kok ada keluar lagi. Tapi dia agak kental sedikit, warnanya kecoklat-coklatan. Itu wadi. Ya, dia keluar biasanya orang karena kelelahan bekerja. Dan hukumnya najis sama dengan madhi. Kemudian yang keempat yang keluar namanya mani. Mani ini apa yang membedakan mazi dengan mani supaya kita tahu ini hukum. Tidak boleh malu dalam hukum. La haya'a fil ilmi. Tidak boleh malu dalam menyampaikan ilmu. Ya, apa yang dikatakan mani? Mani adalah cairan yang agak kental yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki atau perempuan. Apa yang membedakannya dengan mazi? Mani itu pertama dari segi zatnya, bendanya dia agak kental. Sudah? Kemudian mani ini kalau keluar diiringi dengan hentakan-hentakan. Ya, ada hentakan-hentakan kenikmatan. Jadi kalau ada hentakan-hentakan kenikmatan berarti mani yang keluar. Tapi tiba-tiba basah, kita nggak ada hentakan-hentakan kenikmatan itu, berarti yang keluar madhi. Supaya bisa kita membedakannya. Ya, kok lari ke sana tadi? Apa ceritanya tadi? Iya, baik. Apa tadi pertanyaan yang kedua? Oh ya, baik. Jadi itu pertama tadi terkait, kok lupa saya, hilang konsep. Yang pertama tadi? Oh, sepupu ya, sepupu. Jadi batal ya, batal air sembayangnya kalau bersentuhan dalam mazhab Syafi'i. Oh, menjelaskan itu saya tadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i asal bersentuh batal. Asal bersentuh batal. Mazhab Maliki kalau ada syahwat batal. Kenapa? Karena kalau seseorang ada syahwat memancing mazinya keluar. Jika keluar mazi maka batal wudu. Hadis menjelaskan itu. Maka sesuatu yang menyebabkan kepada sesuatu keluar, itulah menjadi penyebab pembatalnya. Paham ya? Imam Ahmad dan Imam Malik sama. Imam Abu Hanifah, kalau bersentuhan tidak batal. Tapi kalau berhubungan badan baru batal. Kenapa? Karena ayat mengatakan, ya dalam Al-Quran dikatakan, aula mastumun nisa, atau karena kamu menyentuh perempuan. Dalilnya sama semua. Imam Ahmad dalilnya itu, Imam Syafi'i dalilnya itu. Cuma Imam Syafi'i menerjemahkan la masa menyentuh, asal menyentuh begini. Adapun Imam Abu Hanifah, dia katakan makna la masa menyentuh. Tapi dia mengartikan ayat dengan ayat lain. Mana ayat lain itu? Ketika Jibril datang kepada Maryam, berkata kepada Maryam, Allah ingin memberimu seorang anak. Kata Maryam, ya, kepada malaikat, anna yakunu li waladun walam yamsasni basyarun. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Saya tidak pernah disentuh laki-laki. Apa disentuh begini maksudnya? Enggak. Maksudnya dalam tafsir dijelaskan, walam yujami'ni basyarun. Aku tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki. Bagaimana aku bisa punya anak? Dia menerjemahkan makna yamsasni menyentuh dengan yujami'ni. Jadi jelas ya, semua dalilnya kuat. Semua dalilnya kuat. Mana yang mudah bagi kita, laksanakan. Kalau sudah biasa dengan mazhab Syafi'i, silakan. Tapi terkadang terjadi kendala. Tatkala kita misalnya haji, kemarin kita haji dengan Pak Pangulu. Kalau pakai mazhab Syafi'i, tidak jadi-jadi kita tawaf. Karena bersentuhan dengan banyak orang. Iya kan?
balik ke kamar mandi, naik dari kamar mandi, begitu sampai di atas bersentuh lagi, itu ajalah kerja kita. Ya kan? Dan mau wudhu pun antri panjang, mau turun ke kamar mandi antri panjang. Mau berapa lama? Jadi alhamdulillah ada kemudahan-kemudahan itu bisa kita gunakan pendapat yang lain ketika situasi tertentu. Atau sakit misalnya, kita susah jalan, kita mau wudhu, dipegangi sama istri, nggak ada orang di rumah, cuma berdua. Iya kan? Kalau ikut mazhab Syafi'i, ngamuk-ngamuk lah kita sama bini. Iya kan? Nggak dipegangi nggak bisa, dipegangi takut batal. Iya kan? Maka silakan pakai pendapat mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Jadi itu terkait bersentuhan. Kemudian yang kedua, jika seseorang NBA, tahu NBA? NBA, tapi kami karena orang Inggris bacanya NBA. Tahu kepanjangannya? Nikah by accident. Itu iya kan? Iya Pak Amlun. NBA. Iya, ini malamnya agak beda sedikit. Biar ada kamus baru. Jadi, bagaimana yang nikah by accident? Kan bedanya kecelakaan mobil sama mobil peotnya ke dalam. Iya kan? Kalau semua orang kecelakaan peotnya keluar. Itu yang membedakannya. Iya kan? Kalau terjadi kecelakaan, kemudian mereka menikah. Setelah 2 bulan menikah, kemudian anaknya lahir. Bagaimana dengan anak itu? Kebetulan anak itu perempuan. Bolehkah bapaknya itu yang menjadi wali? Karena cuma dia pakai bibit unggul, cuma 2 bulan, sudah lahir. Kan itu maksudnya kan? Ya, bibitnya unggul. Biasanya kan 9 bulan 10 hari. Cuma 2 bulan pakai sekarang kan super semua. Iya. Jadi sudah, bagaimana dengan anak itu? Apakah anak itu boleh dia menjadi walinya kepada si anak atau harus orang lain? Baik. Al-Qur'an menjelaskan dalam surah An-Nur, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Silakan lihat surah An-Nur. Seorang penzina perempuan tidak boleh menikahinya kecuali yang menzinahinya. Menurut An-Nur ayat 2 ini, jika yang menzinahinya yang menikahinya, artinya yang menabraklah yang bertanggung jawab, ya, maka pernikahan itu sah. Para ulama mengatakan bagaimana dengan kandungan? Dalam mazhab Syafi'i, jika umur anak itu cukup 6 bulan dalam kandungan, jika anak itu setelah akad mereka, anak itu cukup 6 bulan dalam kandungan, ya, dari hari pernikahannya, maka anak itu adalah anaknya. Karena minimal usia kandungan itu 6 bulan. Dari mana dasarnya bahwa usia minimal kandungan itu 6 bulan? Dalam Al-Quran dijelaskan, ya, dalam Al-Quran, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Al-Quran, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Masa hamil seorang perempuan dan masa menyusuinya, kata Al-Quran, 30 syahran, 30 bulan. Masa hamil dan masa, saya ulang, Al-Quran mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Masa hamil dan masa menyusui adalah 30 bulan. Mari kita lihat di Al-Quran ayat lain mengatakan wal wadidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang ibu menyusui anaknya, ya, haulaini kamilain, sebanyak 2 tahun penuh. Menyusui berapa? 2 tahun penuh. 2 tahun berapa bulan? 20. Tadi Al-Quran mengatakan, di ayat lain ini berbeda ayat. Al-Quran mengatakan masa hamil dan masa menyusui berapa? 30. Tadi di ayat Al-Baqarah apa An-Nisa itu? Ya, Al-Baqarah kayaknya, walidatu yurdi'na auladahunna. Al-Baqarah ya? Al-Baqarah ya? Ya. Kalau Al-Baqarah Al-Imran. Di ayat mengatakan bahwa wanita menyusui itu 2 tahun. Tadi dijelaskan masa hamil dan menyusui 30 bulan. Ya, 2 tahun 24
bulan. Maka 30 kurang 24. Ya, sisa itulah masa hamil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya bahwa masa hamil cuma 6 bulan? Hah? Apa dalilnya? Dalilnya ayat ini. Jadi pada masa Rasul pernah juga ada seorang sahabat, anaknya lahir baru 6 bulan lebih. Marah dia pergi jihad, pulang 6 bulan anaknya istrinya sudah melahirkan. Dia bilang ini bukan anak saya. Bagaimana mungkin 6 bulan lebih sudah lahir? Jangan-jangan kau sudah ngetes dulu sama orang lain, katanya. Maka jumpailah para sahabat. Setelah dijumpai para sahabat, dikeluarkanlah ayat ini. Kemudian begitu dia lahir, anak lahir itu ada mirip dengan orang tuanya. Begitu dia lahir, lihat wajahnya pasti mirip kepada orang tuanya. Pasti ada miripnya. Ya, walaupun setelah besar dia berbeda. Ya, anak saya yang pertama contohnya. Begitu lahir, sebiji macam saya menengok muka saya sendiri. Begitu lahir saya tengok, mirip kali macam saya, mirip, tidak ada buahnya. Tapi sudah besar sekarang beda kali. Iya, jadi memang anak yang lahir itu dia terlalu milik orang tua. Jadi kembali kepada yang saya sebutkan tadi, jika umur anak itu dalam kandungan 6 bulan lebih, maka itu anaknya. Kalau itu anaknya, dia menjadi wali kepadanya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, jika tidak cukup 6 bulan, dia tidak wali kepada anak itu dan dia tidak boleh menikahkan anak itu. Itu terkait kepada kewalian. Dan yang dahsyat lagi kepada warisan nanti ujungnya. Hukum waris nanti bermasalah dalam Islam. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Sekarang kita melihat adakah mazhab lain yang lebih ringan? Baik, mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, karena ayat mengatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, seorang penzina tidak boleh dinikahi kecuali oleh orang yang menzinahinya. Artinya jika penzina perempuan dengan penzina lelaki dinikahkan mereka, menurut ayat ini pernikahannya sah. Jika pernikahannya sah, efek semua dari yang sah itu bisa diambil alih oleh orang tuanya laki-laki. Maka bolehlah dia menikahkannya sekalipun umur kandungan tidak cukup dari 6 bulan. Apa dasarnya? An-Nur ayat 2 yang mengatakan pernikahannya sah. Jika pernikahan sah, maka seluruh yang berkaitan dengan pernikahan itu dianggap sah. Jelas ya? Jelas. Jadi dalilnya, subhanallah, ulama-ulama kita itu perinci lagi. Tapi jika yang menikahi bukan yang menabrak, lain lagi ceritanya. Ya kan? Yang nikahi bukan yang nabrak, itu lain lagi ceritanya. Yang nabrak lari, tabrak lari. Kan sering itu terjadi di jalan, tabrak lari. Sudah nggak pulang-pulang. Sementara ini harus dijaga, ini aib keluarga. Iya, makanya kepada perempuan-perempuan, anak-anak gadis saya katakan hati-hati, la ilaha illallah. Laki-laki itu, tapi sayang banyak yang dengar. Manis sekali. Jangan kalian kasih lampu hijau. Jangan, ini kadang-kadang perempuan ini, tapi bukan orang Bandar Silo, Pak. Kadang-kadang dia bilang kepada pencuri, dia buka pintu, silakan masuk, katanya kepada pencuri. Setelah dia kecurian, baru dia teriak, tolong, tolong, aku kecurian. Paham maksudnya? Paham ya, nggak usah jelas-jelas sekali, payah nanti. Jadi jangan kasih pintu. Kalau memang dia ingin masuk juga, katakan, datang ke ayahku, ambil aku secara halal. Itu lebih bagus. Jika yang menabrak, jika yang menikahi bukan yang menabrak, maka pendapat sebahagian ulama, dia nikahnya sah, sebagian ulama mengatakan demikian, nikahnya sah, tapi dia tidak boleh berhubungan badan sampai anak itu lahir. Ya. Apakah nanti ada nikah ulang? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Ya, tapi apa mungkin itu? Nah, ini ya nggak usah dikaji. Ya. Ya, tapi itu kajinya begitu. Ya. Jelas ya?
Masih kuat ibu bapak? Jangan-jangan udah lapar? Enggak. Saya kosong malam nih, enggak ada masalah. Oh, pertanyaannya seorang wanita yang menikah tetapi ia hamil di luar nikah. Seperti pertanyaan tadi, apa harus dinikahkan lagi? Kan sudah sah. Kalau sudah sah tidak perlu diulang. Apa dalilnya sah? An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu la yang, silakan lihat. Kita menyatakan sah ada dalilnya. Bukan kayaknya sah, tidak, memang dalilnya ada di Al-Qur'an. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ya, jadi pertanyaan ini sudah terjawab dengan pertanyaan dari Pak Hamlun tadi. Masih ada yang lain? Ibu-ibu? Oh ya, silakan Pak. Ini Pak Gamot. Salam katu. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya? Ini mereka tidak tahu kalau mereka sudah tapi 10 tahun nikah baru tahu apakah mereka harus bisa atau pernikahan Ya. yang kedua Ustaz, Nikah saudara ya. bagaimana kalau seandainya yang menjadi wali hakim ini, contohnya di daerah kita ini Ustaz, tokoh-tokoh agama misalnya, tokoh masyarakat atau yang kita anggap tua Ustaz. Ada dua pertanyaan. Pertama, nikah sedarah. Rupanya nggak pernah kumpul, orang tuh jumpa di perantauan, sudah menikah 10 tahun. Ketika ketemu keluarga, cerita-cerita, rupanya adik kandungnya. Ya kan, terpisah. Ataupun tidak adik kandungnya, adik dia seayah atau adik dia seibu. Bagaimana dengan pernikahan itu? Otomatis terpisah. Haram. Bagaimana dengan anak? Allah memaafkan apa yang kita tidak tahu. Allah memaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum. Al-Qur'an. Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum. Kamu tidak berdosa dalam hal yang kamu tersalah. Jadi otomatis putus. Ya sedihlah, tapi ya begitulah hukum. Karena tidak boleh menikah sedara kecuali pada masa zaman Nabi Adam. Karena apa tadi Pak? Karena skinnya stop ya. Karena skinnya stop pada zaman Nabi Adam. Sudah jelas ya. Yang kedua, bolehkah seorang janda atau seorang anak gadis, dia sudah jauh dari ya walinya tidak mau menikahkannya. Ya katakan kalau seorang janda jelas ya keluarganya nggak ada yang setuju dia menikah dengan laki-laki itu. Maka kemudian dia pergi kampungnya, misalnya di Bandar Masilam, dia pergi ke Rantau Perapat. Sampai di Rantau Perapat dia cari orang tua yang dianggap tokoh masyarakat, Pak, nikahkanlah saya dengan laki-laki ini. Ya, nikahkanlah saya dengan laki-laki ini. Dia mau ke wali hakim yang sah, tidak berani. Karena dokumennya tidak ada. Ya kan? Dokumennya tidak ada. Dan wali hakim juga tidak berani. Ada juga satu-satu yang berani, tapi berusaha menghilangkan berbagai jejak. Ya. Bolehkah bapak yang tua tadi yang dianggap tokoh masyarakat menikahkannya? Jawabannya boleh. Apalagi kalau dia janda, dia boleh menunjuk, ya, dan pernikahan itu sah. Jika bikir, jika perawan sebaiknya berhati-hati. Walaupun sebahagian ulama mengatakan jika memang orang tuanya tidak mau menikahkannya berarti walinya ingkar. Kan ada kadang-kadang wali ini kalau nggak sama pilihannya tak mau dia menikahkannya. Kemudian si perempuan sudah punya pilihan lain. Larilah mereka berjanji di bawah pokok sawit jumpanya, pinggir jalan. Kemudian mereka lari ke daerah lain. Maka jika memang sudah jauh jaraknya dan kemudian mereka menikah di sana, boleh. Jika ada yang menikahkannya, tetapi memang dalam kasus ini tidak boleh sembarangan. Karena ada dampak dari itu. Saya pernah orang datang ke saya seperti itu tadi, ya, mereka minta untuk menikahkan janda, ya, kemudian saya tidak mau. Kebetulan
orang itu kenal dengan Ustadz Miftah almarhum. Maka waktu itu kita minta membuat surat dari walinya. Setelah ada surat menyerahkan ke Ustadz Miftah, sebelum kita nikahkan, ya saya sebagai saksi. Karena waktu itu saya kenal juga dengan dengan calon pengantin perempuan ini, saya jadi saksi, ya. Kemudian sebelum kita akad nikah, surat sudah ada. Ya, ada surat menyatakan menyerahkan perwalian untuk menikahkan karena jarak yang jauh. Setelah ada surat, sebelum dinikahkan, kita hubungi melalui telepon. Pak, betul begini-begini kita ceritakan, dia sampaikan. Setelah ada perwalian melalui telepon dan surat, baru kita berani menikahkannya. Jadi tidak pakai surat dari penghulu. Tapi sekarang yang menikahkan sudah meninggal, yang dinikahkan pun sudah meninggal. Tapi itu pernah kita lakukan. Ya, artinya kita lakukan karena memang menjaga jangan sampai mereka berzina. Dan kita jaga administrasinya. Kalaupun tidak bisa mungkin melalui KUA, melalui P3N, maka kita lakukan. Sekarang sudah bisa pakai video call, ya kan? Saya nikah, saya walikan, bisa, sah. Jadi boleh kita lakukan itu. Jadi wali hakim terkait kepada janda, dia boleh memilih orang untuk menikahkannya, tapi harus orang yang mengerti, karena setiap perbuatan ada konsekuensinya. Ya, ya. Kalau yang bikir hati-hatilah. Kalau janda lebih ringan. Tapi lebih ringan pun kita jangan sampai nanti jangan-jangan dia istri orang. Jangan-jangan dia istri orang. Mohon maaf, tapi mohon maaf. Ketika saya merantau di Malaysia, ada banyak orang Indonesia, perempuan-perempuan dari Indonesia di Malaysia nikah sama orang Bangladesh. Mohon maaf, nikah sama orang Bangladesh. Iya kan? Kenapa dia nikah sama orang Bangladesh? Lakinya ada di Indonesia. Lakinya nggak tahu. Kenapa dia nikah sama orang Bangladesh? Biar supaya duit gajinya nggak berkurang. Banyak yang jahat itu begitu. Begitu selesai kontrak sekian tahun kan dia nikah sama orang Bangladesh. Nafkah dari orang Bangladesh itu kadang-kadang dikasih uang sama orang Bangladesh itu. Ya kan? Begitu sampai masanya udah habis kontrak dia, hilang dia tiba-tiba pulang balik kampung. Tinggallah si Bangladesh tadi. Iya kan? Banyak yang begitu. Iya, jadi supaya tidak terjadi ke daerah kita, misalnya datang perempuan kita nggak kenal, ya kan? Kita harus cari tahu betul nggak dia istri, betul dia janda, atau memang belum menikah, tidak ada ikatan pernikahan. Jika ada ikatan pernikahan, tidak sah nikahnya. Ternyata istri orang dia, wah gawat kita nanti. Dia cari, makanya hati-hati ya. Walaupun dijanjikan mungkin, udahlah Pak nikahkan saya Pak, 2 juta untuk bapaknya. Cuma gitu aja gitu kan. Ya kan? Jangan bilang, wah lumayan 2 juta ini lagi Covid ya kan. 2 juta udah dapat 10 karung beras yang 10 kilo. Mari. Besok datang lakinya digorok Bapak. Makanya hati-hati ya. Itu yang sering juga terjadi, itu keadaan di masyarakat kita, makanya perlu kita sampaikan. Bagaimana Bapak? Kita genapkan sampai jam 9 lah ya. Iya. Ya silakan. Terima kasih. Ini saya tanyakan masalah saya juga dan berkaitan dengan perceraian, Pak. Tentunya ada perempuan dia bersuami nikah sah gitu kan. Tapi entah bagaimana ceritanya mereka katanya bercerai sekian tahun kan gitu. Ya. Berpisah. Nah, katanya ya bahasanya cerai kan gitu. Cuma dia kan belum tersurat, Pak. Nah, setelah dia mendapat jodoh lagi, ya kan? Nah, di situ baru dibuat surat perceraian. Artinya antara kedua belah pihak. Itu masa iddahnya di mana, Pak? Apakah yang lama itu terhitung apa yang baru tersurat tadi, Pak? Terima kasih. Pembahasan kita rencana saya malam ini masalah wali dan perceraian. Ya, maksudnya nikah juga ya, Pak? Iya, maksud saya rencana saya membahas masalah wali dan pernikahan. Perceraian. Perceraian ini ada banyak masalahnya. Cerai waktu marah, cerai waktu mabuk, cerai yang terpaksa, bergurau cerainya, ya tidak sadar dia mengucapkan kata-kata cerai, keliru dan sebagainya. Ini kan masalah-masalah dalam perceraian. Kemudian apa yang dikatakan cerai, apa yang dikatakan iddah,
bagaimana iddah perempuan yang hamil, bagaimana iddah perempuan yang masih haid, bagaimana iddah perempuan yang dan apa namanya, banyak masalahnya. Rencana saya tadi kita bahas 2 materi ini, tapi satu pun belum selesai. Iya, berarti harus datang lagi. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan datang lagi. Ya, kita atur jadwalnya. Ya, terkait perceraian karena penting. Ini penting. Banyak orang menikah dia tidak paham. Kadang-kadang, ku ceraikan kau dek ya. Bang, main-mainnya bang. Jatuh. Maka perlu kita ketahui. Salatun hadis, jidduhunna jiddun, wahazluhunna jiddun. 3 perkara, main-main jadi sungguhan, sungguhan jadi benaran. Jadi main-main jadi sungguhan, apalagi sungguhan. Apa itu? Pertama, at-tolak, cerai. An-nikah yang pertama. Kemudian at-tolak. Kemudian ar-ruju'. 3 ini. Nggak boleh main-main yang 3 ini. Jadi, saya jawab apa kita tunggu? Saya jawab apa kita tunggu? Iya, apa tadi pertanyaannya lupa saya? Oh ya, sudah ingat. Baik. Katanya dia sudah cerai sama lakinya. Katanya. Kemudian setelah 2 tahun cerai, baru ngurus surat nikah. Apakah iddahnya dihitung ketika perceraian pertama atau setelah keluar surat nikah? Kan itu pertanyaannya. Pastikan dulu dia sudah bercerai belum. Yang pertama, tanya lakinya, betul kau sudah ceraikan bini kau itu? Jadi kalau ada yang mau sama dia, panggil lakimu yang dulu kemari. Tanya dia, sudah kau ceraikan bini kau ini? Sudah. Talak berapa? Talak 1. Jadi talak nanti ada 1, 2, 3. Ya, talak 1 apa konsekuensinya, talak 2 apa konsekuensinya, talak 3 apa konsekuensinya. Itu yang mau kita bicarakan, sangat penting juga ke depan. Setiap talak ada iddah. Tapi ada juga perempuan yang ditalak tidak ada iddahnya. Begitu diceraikan dia bisa langsung nikah sama orang lain. Ada nggak? Ada nggak? Subhanallah. Makanya saya bilang kaji nikah ini asik dan memang banyak lika-likunya dengan perkembangan zaman hari ini. Ada perempuan, ku ceraikan kau, kata lakinya. Begitu selesai dibilang lakinya, ku ceraikan kau, datang laki-laki lain, nikah yuk, menikah dia sama perempuan itu. Tidak ada iddahnya. Ada nggak? Ada di TV itu. Ada. Nanti kita kaji nanti. Ya, jadi dipanggil orangnya sudah dan ditanya, kalau memang sudah dia sampaikan maka bukan dihitung dari surat. Surat itu tidak dihitung. Jadi masalahnya hari ini adalah ketika misalnya terjadi kompilasi hukum Indonesia. Ini yang sering dipakai di kepengadilan. Wah, ini nanti panjang lagi ceritanya nih. Tadi saya lama juga bercerita dengan Pak Kakua terkait gara-gara saya buka. Sebelum ini kan saya baca-baca dulu. Kemudian dalam Islam kalau suami mentalak istrinya, kemudian itu talak 1, talak 2, dia boleh rujuk. Maka tidak boleh dihalangi. Sekarang perempuan itu nggak mau rujuk. Iya kan? Nggak mau rujuk. Dek, baliklah kita dek. Rupanya laki-laki ini gara-gara cerainya sederhana. Dia capek pulang kerja, istrinya merepet, kemudian makan kurang garam lah. Gulenya. Marah, dia diceraikannya bininya. Nyesal dia. Si bini rupanya sudah sering WhatsApp sama laki-laki lain. Kata cerai itu sudah lama ditunggunya. Iya kan? Keluar pula. Wah, macam orang ngantuk kasih bantal lah. Iya kan? Pucuk dicinta, ulam pun tiba, kan begitu. Dia tidak mau rujuk. Sementara dalam Al-Quran, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in arada islah. Suaminya lebih berhak kepadanya kalau pingin dia rujuk. Pada masa sahabat ada seorang abang, adiknya menikah sama seorang laki-laki.
Diceraikan sama laki-laki itu. Udah habis iddahnya. Tiba-tiba laki-laki itu datang lagi kepada dia. Aku kawinlah balik sama adik kau, katanya. Kira-kira kok awak gimana? Diceraikannya adik kita. Sudah? Setelah diceraikannya adik kita, habis iddahnya. Adik kita belum kawin. Setelah setahun datang lagi dia jumpa kita. Balik aku sama adik kau balik ya. Nikah aku lagi. Kira-kira gimana itu? Hah? Ya kan? Kemarin disakitinya adik kita. Ya kan? Tiba-tiba sekarang datang dia mau ngambilnya lagi. Boleh nggak? Kita marah. Sahabat pun marah. Apa kau bilang katanya? Kemarin kau sakiti adikku, sekarang kau mau nikah sama. No way. Gitu bahasa Gang Madu begitu bahasanya. Nggak bisa. Turunlah ayat. Tidak boleh bagi wali melarangnya untuk dia merujuk kembali. Nah, sekarang kembali kepada kompilasi hukum KHI namanya, kompilasi hukum Indonesia. Dalam kompilasi hukum Indonesia, jika suami ingin rujuk, istri harus mau. Jika si istri tidak mau, maka tidak boleh rujuk. Saya tanya tadi, bagaimana masalahnya jika si suami ingin rujuk? Dan itu hak dia. Dia katakan kepada istrinya, roja'tuki, aku rujuk kepadamu. Kalau payah pakai bahasa. Nanti kita bahas macam mana cara rujuk. Ya, panjang bahasan kita nih. Macam mana cara rujuk nanti kita bahas. Oke, dia rujuk misalnya dengan mengatakan roja'tuki, aku rujuk kepadamu. Kata si perempuan, aku nggak mau. Dalam Islam sudah sah rujuknya. Tiba-tiba pengadilan mengatakan karena perempuan tidak mau dan dia punya deking di sana, akhirnya dipisah oleh pengadilan berdasarkan kompilasi hukum Islam. Sudah dipisah oleh pengadilan. Secara hukum Islam dia itu masih status istri. Walaupun dia tidak mau rujuk, tapi karena si kawan sudah rujuk ke sana masih dalam masa iddah rujuknya, itu istrinya. Pengadilan memutuskan mereka sudah cerai secara hukum Islam, dia masih istrinya. Bagaimana dengan ini? Gawat itu. Jadi cerita sama Pak Kuat tadi katanya, cobalah Ustaz bicara sama hakim katanya. Pening juga kepalanya. Sebetulnya saya nggak mau bertanya masalah itu. Cuma gara-gara saya berpikir begini, masalah rujuk. Merujuk, saya buka internet. Dapatlah ada satu skripsi, orang dari Pulau Jawa sana, skripsi. Saya baca tentang analisis dia.